Hai Sobat Alam, selamat bertemu lagi di channel Jaya Guru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keluasan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah lanjutan kisah malam tak berujung, transaksi di pasar setan, pendakian ke Gunung Gede tahun 1989. Untuk paham alur cerita ini, silakan untuk menyaksikan episode pertama pada link di bawah description. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus dapat menyajikan kisah-kisah petualangan lainnya. Ini adalah di luar nalar manusia. Ini bukan sebuah dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah yang kami alami untuk dipetik hikmahnya untuk diri sendiri dan para pendaki. Kita kembali feedback saat saya mulai turun lereng Gunung Putri untuk kembali pulang, di mana satu persatu kami tumbang di jalur pendakian. Pertama yang saya lihat adalah Herno. Dia terhuyung-huyung kemudian terjatuh ke samping kiri jalan secara tiba-tiba dan tanpa suara. Beberapa saat kemudian saya lihat Budi. Dia mengambil posisi duduk seperti ada seseorang yang memerintah. Budi kemudian seperti orang bersujud dan tumbang ke arah kiri. Tapi saya tak melihat Rudi. Saat itu Rudi mungkin sudah jauh meninggalkan kami, karena Rudi berlari saat turun. Apa yang dirasakan Herno dan Rudi pun menimpa saya, di mana saat melihat Budi dan Herno jatuh, pundak saya terasa berat, padahal tas ransel yang saya bawa hanya pakaian. Semakin lama semakin berat, seperti dibebani puluhan kilo. Kemudian ada sebuah tangan yang menarik leher saya dan seolah terbang melayang rendah. Pikiran saya saat itu, inilah mungkin malaikat kematian yang mengambil nyawa di tempat itu. Tubuh saya terus melayang, tak menapaki bumi. Saya kembali dibawa ke atas, sampai Batu Dongdang alun-alun timur. Ada dua orang penjaga yang sudah berdiri tegap menyambut saya dengan senjata seperti tombak pendek. Orang yang membawa saya tadi mengucapkan sesuatu kepada penjaga itu. Kurang jelas apa yang dibicarakan. Kemudian orang itu berkata untuk tidak bicara apapun. Saya hanya diperbolehkan untuk melihat dan mendengar. Ya, kata-kata itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Alun-alun timur Batu Dongdang memang penuh misteri. Saya pun seperti memasuki tempat yang aneh dan sangat cepat. Sebuah gerbang. Alun-alun Surya Kencana bukanlah tempat gersang yang berwarna coklat. Tapi saat itu saya lihat hamparan rumput yang sangat hijau, pepohonan sangat indah. Saat itu saya seperti ada di sebuah negeri yang lain. Semua tampak indah. Saya melayang terus di atas alun-alun dan melihat banyak mata air yang dijaga. Ada beberapa titik pancuran yang dijaga oleh seorang berpakaian serba putih. Dia duduk bersila seperti sedang berdoa, memanjatkan agar air itu tidak kering. Sekejap mata saat itu, saya sudah berpindah lagi di pelataran kawah Gunung Gede, di mana kemarin siang kami melihat kawah itu begitu menyeramkan. Tapi yang nampak saat itu adalah rumah besar yang memiliki banyak pintu. Seperti istana, begitu megah. Sekejap kemudian saya sudah di kandang badak. Di sini saya banyak melihat makhluk-makhluk aneh, seperti badan dan wajah normal, tapi pergelangan kaki mengarah ke belakang.
ada seorang wanita yang bermata lebar seperti mata seekor rusa dan telinga pun seperti seekor rusa. Ini adalah sebuah pasar. Ada lelaki bermata sangat kecil tapi beralis lebat hingga menyatu. Mereka lalu lalang di tempat itu. Saya terus melayang ke air terjun Kandang Batu. Ini adalah tempat pemandangan istimewa. Itu yang saya dengar. Banyak bunga-bunga yang cantik harum semerbak, dan ada beberapa putri cantik sedang bermain air. Sekejap kemudian saya melewati sebuah jembatan, tapi itu entah di mana lokasinya. Jembatan itu bukan terbuat dari kayu atau sejenisnya, tapi jembatan manusia yang berjajar. Pemandangan yang sangat mengerikan, seolah-olah saya berjalan di atas tubuh dan punggung manusia yang kebanyakan masih muda, dan itu adalah manusia biasa yang tangannya sedang menggapai-gapai seolah ingin ditarik keluar, dan mereka hidup. Saya ingin bertanya, tapi dilarang. Saya hanya bisa melihat dan mendengar. Saat itu saya ingin menangis dan menjerit sekuat-kuatnya dan ingin kembali pulang. Orang yang membawa saya seperti menunjuk sesuatu untuk menyuruh saya berjalan ke arah cekungan batu besar. Kembali saat itu, saya ada di gerbang alun-alun timur dekat Batu Dongdang. Di situ saya tersadar saat pipi dan lengan saya diguncang-goncangkan Ranger Gunung Putri. Kemudian saya diantar turun ke base camp. Setelah peristiwa itu, saya menemui Budi dan menanyakan kabar setelah turun dari Gunung Gede. Orang tua Budi yang saya jumpai menyuruh ke kebun belakang. Di sana saya lihat Budi sedang menorehkan sesuatu ke batang pohon jambu. Kami pun saling bercerita. Budi menceritakan saat pingsan ia didatangi seorang prajurit yang membawa tombak ingin membunuhnya. Tapi Budi meminta ampun sambil menyembah. Saya pun menanyakan apa yang dilakukan di sana. Budi menceritakan bahwa diam-diam ia menyelipkan sebuah keris kecil berwarna gelap ke saku celananya saat di pasar setan. Saya menghela napas mendengarnya. Saya menyarankan untuk mengembalikan benda itu, tapi Budi beralasan jauh dan sekarang belum bisa. 1 minggu kemudian, saya bertemu Herno di suatu tongkrongan komplek. Herno pun bercerita saat turun ia disergap seseorang dari belakang, tapi tidak terlihat. Orang itu memaki-maki Herno dengan ucapan kasar untuk tidak mengotori tempatnya. Rupanya Herno saat mencari kayu bakar telah mematahkan batang-batang pohon dan diinjak-injak secara sporadis. Sampai saat ini saya tak mendengar kabar terakhir darinya. Lain lagi cerita Rudi saat saya temui di rumahnya. Ia hanya banyak tertawa dan meminta rokok serta kopi. Ketika saya tanya benda kayu yang mirip boneka, ia mulai tersinggung dan marah. Saya dianggap mau merebutnya karena saya terus memaksa. Rudi mendorong saya keras hingga nyaris terjatuh. Orang tua Rudi saat itu masih membela anaknya. Saya diminta untuk pulang. 1 tahun kemudian, Rudi meninggal karena penyakit-penyakit aneh. Benda goib yang ternyata adalah jenglot entah raib kemana. 2 tahun setelah peristiwa itu, Budi pun menyusul. Ia meninggal karena sakit keris yang dibawanya entah raib kemana. Nah sobat alam, itulah kisah pendakian ke Gunung Gede tahun 1989. Sampai bertemu lagi di kisah heroik lainnya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar.
Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Semboyan abadi. Salam Lestari.